Afatatma'una ayyuhal mu'minun ayyu'minu al-yahudu lakum wa qad kana fariqun ta'ifa minhum ahbaruhum yasma'una kalamallahi fit Taurah thumma yuharrifunahu yughayyirunahu min ba'di ma aqaluhu fahimuhu wa hum ya'lamun annahum muftarun wal hamzatu lil inkar ay la tatma'u falahum sabiqatun fil kufri wa idza laku ay munafiqul yahud alladzina amanu qalu amanna bi anna muhammadan nabiyyun wa huwa al-mubashsharu bi fi kitabina wa idza khala raja'a ba'dhum ila ba'din qalu ay ru'usa'uhum alladzina lam yunafiqu liman nafaqa atuhaddithunahum ayil mu'minin bima fatahallahu alaikum ay arrafakum fit taurati min na'ti muhammad liyuhajukum liyukhasimukum wallamu lisyayrura bihi inda rabbikum fil akhirah wa yuqimu alaikum al-hujja fi tarki ittiba'i ma ilmikum bisidqihi afala ta'qilun annahum yuhajunakum idza haddathumuhum fatantahu qala ta'ala awala ya'lamuna al-istifham litakrir wal wawu ad-dakhilu 'alayha lil atfi anna Allah ya'lamu ma yusirruna ma yu'linun ma yukhfuna ma yudirun min dzalika wa ghairihi fayar'u an dzalik wa minhum barakah. Bismillah walhamdulillah. Ittasil ya Ridwan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Afatatma'un, kemudian apakah kamu berharap, wahai orang-orang beriman, an yu'minu, mereka beriman, orang-orang Yahudi, lakum, terhadap kamu, bukat kana fariqum minhum, dan benar-benar ada bagian mereka, sekelompok mereka. Siapa? Ahbaruhum, yaitu pendeta-pendeta mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Yasma'una kalam Allah, mereka mendengarkan kalam Allah di kitab Taurat. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka juga mentahrif, yughayyirunahu, merubah kalam Allah Taurat, min ba'dihi, setelahnya mereka mendengarkan, min ba'di ma'agaluhu, setelahnya mereka memahaminya, fahimuhu wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui perbuatannya, annahum muftarun, bahwa mereka itu adalah menipu. Afatatma'un, sebagian menyatakan di sini ada muqaddamah min ta'khir. Asalnya begini, fa'atatma'un, kemudian atatma'un, apakah kamu itu berharap, dilingkar ini. Ditakdim hamzanya afatatma'un. Itu berarti apakah ya? Apakah kemudian kamu berharap gitu. Sebenarnya fa'atatma'un, kemudian apakah kamu berharap gitu. Ini muqaddamah min ta'khir namanya. Tapi menurut sebagian ulama Zamakhsyari di antaranya, bahwa di sini afatatma'un ini fa-nya ini bukan ataf, fa-nya ini fa'ataf ini, ya. Ataf alal mahdhuf, ataf alal mahdhuf. Takdirnya begini, ada yang dibuang di situ, ya. Jadi setelah hamzah itu ada jumlah. Atasma'un kalamahum wa ta'rifun ahwalahum fatatma'un, apakah kamu akan mendengarkan lagi ucapan mereka dan kamu mengetahui keadaan mereka, kemudian berharap.
Jadi setelah istifham itu, setelah istifham ada di situ jumlah mahdhufah. Fa-nya tadi itu fa ataf kepada mana tatma'un? Kepada jumlah mahdhufah setelah istifham. Setelah istifham. Setelah disebutkan bagaimana mereka itu pembangkangannya orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Bani Israel ini ada 4 macam. Sekarang macam pertama, mereka adalah orang yang merubah-rubah kitab suci. Macam pertama, merubah-rubah kitab suci. Orang yang demikian ini jangan berharap udah mereka menjadi orang beriman. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Ada di golongan mereka ini, itu tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya mereka ini mendengarkan kalam Allah, kitab Taurat, kitab Injil, tapi setelah mengetahui yuharrifunahu, dirubah-rubah. Setelah ngerti loh ya, bukan setelah nggak ngerti, ngerubah-ngerubah nggak ngerti, enggak. Min ba'di ma'agalu wa hum ya'lamun, dan dia tahu bahwa ini adalah penipuan. Na'udzubillah min dzalik. Annahum muftarun wal hamzah lil inkar ay la tatma'u. Maksudnya di sini jangan kamu berharap. Falahum sabiqatun fil kufur. Karena mereka tadi itu udah dari sononya, dari asalnya udah menjadi kufur. Enggak usah kamu berharap sama mereka. Ini bukan fitnaan ya. Jadi bukan fitnaan, Islam memfitnah orang-orang Bani Israel atau orang-orang beragama itu merubah kitab suci mereka. Bukan fitnaan. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Kita percaya Nabi Isa mendapatkan Injil dari Allah. Kita percaya. Tapi Allah memberikan kabar bahwa udah dirubah-rubah itu kitabnya. Ini enggak bohongan ini. Beneran. Kita percaya Nabi Musa dapat Taurat, tapi Taurat itu udah dirubah-rubah sama mereka. Baik. Di sini ana bawakan ada Alkitab. Ini edisi kalau tidak salah 64. Ini juga ada Alkitab. Ini edisi yang terbaru 2010. Cuma yang 64 ini agak jujur ini, agak jujur. Saya akan bawakan sebagian aja. Sebagian aja. Kalau kamu baca ada di sini disebutkan, ada di sini Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Paham ya? Tapi kalau ada di sini disebutkan kitab Injil karangan Matius, karangan ya. Kitab Injil karangan Markus, kitab Injil karangan Lukas, kitab Injil karangan Yahya, kitab Injil karangan Yahya itu Yohanes. Jadi dulu dikatakan itu karangan, lah karangan ini kan berarti bukan benar kan? Dalam Al-Qur'an dikatakan fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka mencatat kemudian menyatakan inilah dari Allah. Karangan. Yang lebih parah nanti surat kiriman surat loh ini. Suratnya Paulus dibilang kitab suci. Dia menyatakan mendapatkan wahyu setelah Isa.
wahyunya dari Yesus, dan itu dimasukkan, berarti tidak murni dengan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Kenapa ada tambahan dari Paulusnya? Baik. Nanti bisa mencari terus. Bisa mencari nggak di sini? Coba dicari di sini. Markus pasal 9 ayat 44. Enggak, saya ingin hanya menggambarkan kepada Anda, ini bukan fitnaan. Ini beneran. Apa terus? Allah, ini tidak kelihatan, mata terlalu kecil. Perjanjian baru terus. Bentar ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa terus? Apa di situ terus? Ayat berapa tadi? 944. Pasal 9 ya. Pasal 9 ayat berapa? 44. Coba saya bacakan di sini, sama enggak? Sudah dapat ya? Sudah dapat ya? Ayat 44 ya. Di tempat ulatnya pun tiada mati, dan apinya juga tiada terpadam. Coba baca di tempat ini. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Lain bahasanya? Lain bahasanya? Ada kurungnya enggak di situ? Dalam kurung. Ada dalam kurung kan? Iya. Di sini enggak ada kurungnya. Tahu apa sebabnya dikasih kurung? Karena di Injil terjemahan Inggris tahun 1988 enggak ada itu ayat. Dikasih kurung.
Paham ya? Jadi di Bible bahasa Inggris nggak ada, kemudian ini ditambahi, kemudian bahasanya sudah lain. Tak ulangi lagi di sini, di tempat ulatnya pun tiada mati dan apinya juga tiada terpadam. Di situ apa? Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Berbeda ya? Berbeda kan? Baik. Sekarang 46. 46, ini lebih parah lagi. Ada ya tulisannya 46 ya. Anda bacakan ya di sini ya. Karena lebih baik engkau masuk dengan kaki sebelah saja ke dalam hidup kekal daripada engkau dibuangkan dengan berdua belah kaki ke dalam jahanam. Apa di situ? Baca aja. 45. Dan jika kaki 46. 46 cuma dalam kurung. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati sama ini dan apinya tidak akan padam. Iya. Berarti lain kan? Ini 46 bahasanya begini. Karena lebih baik engkau masuk dengan kaki sebelah saja ke dalam hidup kekal daripada engkau dibuangkan dengan berdua belah kaki ke dalam jahanam. Baca yang 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Lain kan? Lain kan sudah. Ini kalau kita sebutkan banyak sekali ada di sini. Hah? Bagaimana mereka tadi itu tidak sama isinya. Hah? Tidak sama isinya. Coba sekarang di dalam terjemahan Inggris 1984 tidak ada itu. Jadi 460 ayatnya. Kita sendiri sudah antara 1962 dengan edisi terbaru lain sudah bahasanya kan. Teksnya lain kan. Kalau ada di Inggris tidak ada. Justru kosong. Justru kosong. Buka Markus pasal 15:28. Lah, saya akan membuktikan ini bukan fitnahan. Markus pasal 15. Ayat 28. Saya baca ya, yang 62 nih ya. Demikianlah sampailah nas Alkitab bunyinya bahwa ia dihisapkan kepada pihak orang durhaka. Udah ya? Nah, coba kamu baca. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Lain sudah teksnya? Lain gak teksnya? Baik. Teksnya sudah lain dan ini bukan sedikit yang demikian ini, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mentahrif, merubah-rubah. Ini bukan dulu ini antara 62 sama 2010. Udah banyak berubah. Wakif yang dahulu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita bukan tidak percaya dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa, tapi kita tidak percaya dengan Injil yang sudah dirubah-rubah ini. Karena itu kita bahasakan bukan Injil, Bible. Injil benar, tapi tambahan-tambahan ini adalah tidak benar. Begitulah juga Taurat. Yang dijamin tidak ada tambahan Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ente bisa bayangkan anak umur 10 tahun hafal Quran, 7 tahun hafal Quran, 70 tahun kadang hafal Injil, tidak ada hafal Bible. Walaupun dengan bahasa mereka, subhanallah, dengan bahasa tidak ngerti bahasa Arab bisa hafal 30 juz.
Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjaga itu Al-Qur'an daripada perubahan. Satu huruf saja, satu kalimat aja tidak ada yang berubah, dan orang pasti akan tahu bahwa itu adalah tidak sama. Mereka berusaha untuk merubah Al-Qur'an tapi nggak akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin tidak ada perubahan dalamnya. Alhamdulillah alal Islam. Kita tidak berbicara di sini kepada agama lain, tidak. Tapi kita ingin menunjukkan nih kebenaran Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tidak menfitnah, tetapi Al-Qur'an bisa membuktikan bahwa ini ada satu perubahan. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi. Inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afatatma'una ayyuminu lakum. Apakah masih kamu itu berharap mereka beriman kepada kamu? Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal sekelompok di antara mereka dahulu mendengarkan kalam Allah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma'agaluhu, kemudian setelah mengerti dirubah-rubah sendiri. Wa hum ya'lamun, dan dia tahu bahwa ini adalah penipuan. Faham bahwa ini adalah penipuan. Ini kelompok pertama. Ada kelompok yang lainnya insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Ya, sedikit belajar ini bukan apa, supaya tahulah kita. Kalau kita akan bicara di sini, kita akan bisa membuktikan la ilaha illallah, ajaran tauhid yang dibawa oleh para anbiya. Di sini pula kita akan bisa buktikan Muhammad Rasulullah. Jadi tidak bisa diingkari. Nah, apakah penulisan ayat Al-Quran dengan tulisan ajami itu termasuk dalam kategori yuharifuna karena menghilangkan irhas? Dan saya perlu penjelasan lagi tafsir dan syarah. Ya. Tulisan bagaimana Al-Quran ditulis dengan bahasa Indonesia tidak boleh sebenarnya, karena itu harus disebut mushaf Utsmani. Ditulis dengan cara tulisan yang lain aja nggak boleh, karena itu kadang-kadang di Al-Quran itu tulisannya seperti panjang ana, kan tulisannya ada alifnya ana, itu karena pakai mushaf Utsmani kita pertahankan. Kita harus masih mempertahankan. Jadi tidak boleh dicatat tulisannya, tidak boleh dalam tulisannya yang di luar tulisan yang ada itu. Oh, karena ini tidak panjang, ya berarti dipendekkan aja ana, begitu. Nun begitu aja, nggak boleh. Tulisannya dijaga. Harus pakai mushaf Utsmani. As-shalah itu pakai waw ada. Itu dipertahankan, itu mushaf Utsmani. Kenapa? Kalau dengan cara tulisan masing-masing nanti akhirnya terjadi dua versi. Enggak bisa. Ini as-shalahu misalnya. Kalau ini enggak pakai, kalau ini enggak ada gitu. Catatannya aja dijaga, nggak boleh. Karena dulu itu ada beberapa versi catatan, akhirnya disepakati zaman Sayyidina Utsman catatan harus ini, karena itu disebut mushaf Utsmani. Pengumpulannya sebetulnya mulai zaman Sayyidina Abu Bakar. Al-Quran itu pengumpulan mulai zaman Sayyidina Abu Bakar, tapi menjadi mushaf itu zamannya Sayyidina Utsman. Jadi disepakati tidak boleh mencatat kecuali dengan catatan ini, mushaf Utsmani. Tuh lihat bagaimana. Karena ada yang beredar Yasin itu biasanya ditulis bahasa Indonesia. Iya, enggak benar. Kalau ditulis bahasa Indonesia enggak benar. Ya. Akhirnya kadang-kadang di bahasa Indonesia kan walazolin ya. Harusnya harus belajar tajwid itu, bukan di bahasa Indonesia kan itu. Al-lazi. Iya. Lazi. Iya bahaya. Kalau idza zulzilatil ardu zilzala, kalau dibaca dengan itu idza zulzilatil arzu, kan gitu. Nah, ini enggak benar ini. Dan itu sudah terjadi, ada di beberapa orang di Jakarta karena tidak membaca, tidak belajar tajwid. Bacanya aja
harus sama, nggak benar begitu dengan ejaan-ejaan baru begitu. Tafsir dan sarah tadi. Tafsir dan sarahnya, ya, karena begini, Al-Quran itu tidak bisa ente artikan secara bahasa, karena itu harus tahu muradnya. Yadullah fawqa aydihim, harus tahu muradnya apa itu, karena bahasa Arab itu punya makna-makna yang tidak dimengerti dengan secara bahasa aja. Karena itu kita harus paham tafsir istilahnya, bukan terjemahan. Tafsir, karena itu nggak benar kalau ada orang baca terjemahannya, menurut saya begini karena terjemahannya begini, lah ini nggak benar. Ente ngartikan berarti Al-Quran dengan bahasa Indonesia kalau begitu. Kalau ente artikan Quranan Arabian dengan bahasa Arab, bahasa Arabnya ini apa maksudnya, itu harus dipelajari. Nggak bisa. Jangan nanti misalnya bahasa Indonesia menyatakan tangan panjang, oh berarti ukurannya panjang tangannya, bukan begitu kan? Ada muradnya. Oh, yang dimaksud dengan tangan panjang itu sering mencuri. Paham nih ya? Tapi kalau bahasa Arab tangan panjang bukan mencuri, sering memberi. Paham ya? Sering memberi, karena itu nggak bisa diartikan dengan memahami Quran dengan bahasa yang lain, nggak bisa. Karena itu di situ timbulnya tafsir. Keluarlah tafsir. Ya, pakar yang membuat begitu, ya. Ya. Quran yang ada sekarang ini katanya banyak yang bukan Khat Utsmani. Ya, Khat Utsmani, betul. Ini banyak orang yang mengatakan Quran yang ada sekarang itu tidak mengikuti Khat Utsmani. Gimana itu? Ya, itulah keliru. Ya, jadi mereka ingin mengkaburkan dengan cara begitu sebagian, tapi gagal juga kok. Gagal juga. Karena harus dengan Khat Utsmani. Sehingga Quran sekarang ini disebut Mushaf Utsmani. Karena khat itu macam-macam kan, tulisan itu macam-macam kan. Nah, itu nggak boleh pakai tulisan yang lain. Harus dengan Khat Utsmani. Cara penulisan Utsmani. Ya. Ulaika. Tulisannya apa ulaika? Ono wau nih kan? Iya enggak? Sebetulnya kan panjang. Ulaika kan gitu. Nah, tapi karena itu sudah Khat Utsmani harus catat. Nggak boleh dirubah-rubah. Nggak boleh dirubah-rubah. Ya. Cukup.